Oke, pada kesempatan ini akan kita lanjutkan membuat tabel lanjutan di Microsoft Word dengan fasilitas sebagai berikut. Jadi nanti tabel yang dibuat akan memiliki fasilitas merge cell, shading cell, sama pengaturan tinggi tabel atau ada di menu tabel properties. Outputnya bisa dilihat seperti tampilan berikut. Nah, ini jadi ada tabel menggunakan merge cell ya. Di jenis pekerjaan ini di merge dari kolom ini dengan ini. Ya, nanti kita menggunakan fasilitas shading. Jadi shading itu artinya selnya diwarnain. Dan yang terakhir antara baris tabel ini ada jarak seperti itu. Nah, bagaimana langkah membuatnya? Yang pertama, kita tentukan jumlah baris dan tabelnya dan kolomnya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 kolom dengan jumlah barisnya adalah 8 baris. Jadi langkahnya kita buka dokumen baru. Nah, di sini misalnya contoh aja kita tulis judulnya tabel jadwal pekerjaan. Kemudian kita masuk ke menu insert, kemudian pilih table, insert table. Selanjutnya kita isi di sini misalnya tadi 10 kolom. Coba kita cek lagi. Nah, kita bisa 10 kolom dan 12 baris gitu ya. Oke. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Jadi 10 kolom di sini. Ya, ini asumsinya misalnya barisnya 12 ya, jadi ada item yang lain misalnya gitu. Dan kita isi field-fieldnya, misalnya nomor, jenis pekerjaan, minggu, dan kita isi nomornya di sini 1, 2. Kemudian kita atur besar kecilnya kolomnya. Nah, khusus untuk minggu ini kita merge. Jadi kita menggunakan fasilitas yang pertama merge. Jadi ini di blok caranya. Jadi pastikan untuk memformat tabel caranya kita blok dulu. Kemudian kita pilih di sini klik kanan dalam blok, pilih merge cell. Seperti ini ya. Kemudian untuk tengahnya seperti biasa pakai ini. Selanjutnya jika masih terdapat besar kecilnya tabel ini bisa diatur dengan menggunakan format kolom atau pengaturan kolom. Tapi untuk sementara fasilitasnya cukup segini. Nah, yang akan kita rubah itu sebenarnya di sini tinggi barisnya. Jadi tinggi barisnya seperti ini ya. Jadi kita menggunakan fasilitas yang kedua yaitu tabel properties. Jadi caranya tinggal di blok ini, kemudian masuk ke tabel properties. Nah, ini di menu row kita aktifkan tingginya. Jadi kita atur berapa senti, misalnya 1 senti. Nah, seperti ini ya. Kalau 1 cm terlalu besar, kita bisa atur misalnya jadi 0, jadi di sini misalnya 0,3. Ini ya. Atau masih terlalu kecil kita atur 0,6. Seperti ini ya.
juga klik kanan pilih merge, dan yang ini juga kita merge, klik kanan pilih merge. Selanjutnya kita isi uraian pekerjaannya di sini. Nah, ini misalnya kita menginginkan kolomnya ini sama semua ya. Jadi kita blok pilihnya, masuk ke tabel properties juga. Ini pilihnya kolom sekarang. Nah, ini kita atur misalnya ingin sama semua jadi berapa senti, misalnya jadi dikecilkan 8 gitu. Nah, ini tampilannya kurang bagus, kalau 8 terlalu besar ya. Kita kecilkan lagi. Masih terlalu berantakan. Nah, 1 cm ya, cukup untuk 1 cm seperti ini. Dan kita isi, misalnya di sini jenis pekerjaannya pertama survei lokasi, kemudian yang kedua pengukuran, nah, yang ketiga ini saya copy aja datanya. Nah, bisa ini. Nah, untuk memberikan warna shadingnya, misalnya ininya kita berikan warna shading, tinggal di blok aja, blok, ya nanti ini kita pilih. Terakhir ini misalnya kita kasih warna orange. Jika misalnya di sini kita lihat tampilannya ini, jenis pekerjaan ini harusnya berada di tengah-tengah. Jadi caranya untuk menggunakan fasilitas ini tinggal klik selnya di sini, di kanan tabel properti sama. Kemudian di sini kita masuk ke menu table. Nah, ini kita bisa pilih center. Nah, untuk posisi tengah judulnya ini center, pilih center. Nah, ini juga sama. Tabel properties, pilih center. Oke. Jadi hasil akhir tabel dari pembuatan tabel di Microsoft Word seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah kita menggunakan merge cell, shading cell, tabel, properties. Ya, jadi saya review langkah membuatnya. Tadi pertama kita tentukan jumlah baris dan kolomnya, kemudian yang kedua isi fieldnya atau judul kolom. Kemudian langkah ketiganya atur posisi lebar kolomnya. Ini menggunakan tabel properties ya, dengan kolom yang lebar diatur. Kemudian yang keempat membuat shading, dan yang kelima mengatur tabel properties.
Nah, tabel properties di sini digunakan untuk mengatur jenis nomor supaya posisinya ada di tengah-tengah, jenis pekerjaan, kemudian lebar kolom sama tinggi baris, seperti itu. Demikian pembuatan tabel lanjutan menggunakan Microsoft Word.